meninggalkan akhlak yang buruk tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikat akhlak yang mulia menurut Islam. Disebut dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berakhlak yang mulia, dia menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia meninggalkan akhlak yang tercela karena dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berakhlak dengan dasar seperti ini, tidak dia mengharapkan kecuali pahala di akhirat kelak, dan dia meninggalkan akhlak yang buruk tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikat akhlak yang mulia menurut Islam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan juga yang lainnya, bahwasanya Hatim At-Tai dia sampai dijadikan sebagai mathal, sebagai perumpamaan orang yang sangat dermawan. Dan disebutkan bahwasanya kalau disebut kedermawanan atau akhlak kedermawanan, maka dia tidak identik kecuali dengan Hatim At-Tai karena kedermawanannya. Dan tidaklah seseorang dipuji ketika dia dipuji tentang kedermawanannya kecuali orang akan mengatakan bahwa fulan ini dia lebih dermawan dari Hatim. Artinya karena Hatim itu masyhur tentang kedermawanannya, dan juga disebutkan di dalam sejarah tentang hal-hal yang sangat menakjubkan tentang kedermawanan Hatim At-Tai. Kemudian warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dia, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang yang dilakukan oleh Hatim tersebut, yaitu tentang budi pekerti dia atau akhlak dia yang berkaitan dengan kedermawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dia tidak memaksudkan dengan hal tersebut kecuali hanya kemasyhuran, supaya dikenal dengan hal tersebut. Artinya dia tidak memaksudkan dengannya untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya yang pertama kali kelak di hari kiamat dibakarkan api neraka adalah 3 orang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah seorang yang dia dermawan di dunia. Kemudian didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya oleh Allah, apa yang kamu perbuat? Kemudian dia mengatakan tentang kedermawanannya dan apa yang dia berikan kepada manusia dari pemberian-pemberian yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendustakan hal tersebut, bahwasanya engkau melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi engkau memaksudkan dengannya adalah supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan. Dan engkau sudah disebut dermawan di dunia ini, sehingga engkau tidak berhak, artinya orang ini tidak berhak untuk mendapatkan yaitu pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis tersebut hendaklah kita kaum muslimin menjadikan akhlak tersebut atau akhlak yang mulia tersebut dia harus bersumber dari hati dan keimanan, bahwasanya akhlak tersebut dimaksudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendekatkan kepadanya, dan akhlak tidak akan pernah bermanfaat bagi seseorang yang dia bermanfaat di akhirat kelak kecuali kalau dia maksudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia mendekatkan diri kepada Allah dengannya. ومع وضوح هذا الأمر فإنك تعجب من حال بعض المسلمين وحال أيضا بعض الكتاب عندما يريد أن يتحدث عن الأخلاق ويتكلم عن الآداب، تجده ينقل عن أشخاص كافرين، قال فلان وقال فلان وقال فلان، من هم؟ أشخاص من الكفار، وكأن هذا الكاتب لا ينتمي إلى هذا الدين العظيم، وكأنه ليس بين يديه كتاب رب العالمين، وكأنه لا يعي سنة النبي الكريم وسيرته المباركة عليه أفضل الصلاة
وأتم التسليم. ثم أيضا تعجب غاية العجب عندما ترى في أشخاص ربما أيضا بعضهم ينتمي إلى الإسلام من يعقد موازنة بين أخلاق بعض المسلمين وأخلاق بعض الكفار، ثم بزعمه يخرج بنتيجة أن أخلاقهم أفضل وأن آدابهم أحسن، وربما أخذ يتهجم. وهذا من الجور والظلم. ومن المعلوم أن الأخلاق التي في المسلمين والمعاملات ليس من الضرورة أن تكون تمثل الإسلام، وكل يعلم من نفسه قصورا في جوانب من أمور الدين، ومثل ذلك قل في أحوال الناس كلهم مع الأديان التي ينتمون إليها، ليسوا فيها على درجة واحدة، فكيف تكون هذه الموازنة وعلى أي أساس تبنى؟ لكن ينبغي أن نعلم فيما يتعلق بأخلاق الكفار والآداب التي عندهم، وأشير في هذا الباب إلى أمور ثلاثة أذكرها لكم عن أخلاق الكفار فعوها. الأمر الأول أن هذا الخلق لا ينفعهم عند الله كما سبق بيانه، لأن النافع عند الله تبارك وتعالى هو ما أراد به العامل الدار الآخرة وقصد به التقرب إلى الله، وما سوى ذلك فهو داخل تحت قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا قليل من الأدب والخلق مع التوحيد والإيمان خير من كثير من الأدب والخلق مع انعدام التوحيد والإيمان، مع انعدام التوحيد والإيمان. Kemudian beliau menyebutkan dan dengan jelasnya perkara ini, artinya tentang akhlak yang mulia menurut Islam dan juga apa hakikat dari akhlak yang mulia di dalam Islam, kita mendapatkan hal yang sangat menakjubkan, artinya yang mengherankan dari sebagian orang-orang yang berbicara tentang akhlak atau menulis tentang akhlak. Yang sangat mengherankan dari mereka menukil atau menulis tentang akhlak tersebut atau akhlak yang mulia tersebut dari orang-orang yang kalau kita lihat ternyata mereka adalah orang-orang kafir. Artinya sebagian kaum muslimin yang sangat mengherankan ketika dia berbicara tentang akhlak, ketika dia menulis tentang akhlak, kemudian dia menukil yang berkaitan dengan akhlak yang mulia itu dari orang-orang kafir, dan ini sangat mengherankan kita. Oleh karena itu, seorang muslim tentu tidak bisa akan menjadikan perbandingan apa yang ada pada kaum muslimin dengan apa yang ada pada orang-orang kafir. Apakah orang-orang yang menukil tentang akhlak yang mulia ini dari orang-orang kafir, padahal dia mengatakan dirinya muslim, tidak ada padanya Al-Quran yang di hadapannya yang dia bisa menukil tentang akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian juga tidak ada padanya sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada padanya misalnya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dan yang berkaitan dengan akhlak beliau. Bahkan yang lebih heran lagi, manakala orang-orang ini juga dia kemudian membandingkan akhlak kaum muslimin dengan akhlak orang-orang kafir, kemudian mereka mengatakan bahwasanya artinya yang hasil dari pandangan atau penelitian mereka, perbandingan tentang akhlak kaum muslimin dengan akhlak orang-orang kafir, kemudian mereka sampai mengatakan bahwasanya akhlak orang-orang muslim tidak lebih baik daripada akhlak orang-orang kafir. Waliyadzubillah.
Dan ini kenyataan yang ada pada sebagian orang. Oleh karena itu, tentu apa yang dilakukan ini adalah merupakan kezaliman. Bagaimana mungkin orang akan mengatakan bahwa kaum muslimin itu lebih jelek akhlaknya daripada orang-orang non-muslim? Dan perlu kita ingat bahwasanya kalau ada muncul dari pribadi-pribadi muslim atau sebagian kaum muslimin akhlak-akhlak yang tidak baik, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa itu cerminan daripada Islam itu sendiri. Dan itu bukan cerminan juga bahwasanya berarti akhlak dalam Islam seperti itu. Tidak sama sekali. Karena Islam tidak mengajarkan akhlak-akhlak yang buruk. Dan juga apa-apa yang baik dari orang-orang kafir yang tampak dari akhlak yang baik tersebut, dia tidak berdasar yaitu kepada agama, tidak berdasar kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan mereka terhadap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika orang-orang tersebut memberikan perbandingan tentang akhlak kaum muslimin dan akhlak orang-orang yang bukan muslim, kemudian mengatakan orang-orang non-muslim ini lebih baik daripada orang-orang muslim akhlaknya, kenapa juga mereka tidak memahami hakikat bahwasanya orang-orang yang non-muslim juga mereka itu berbeda-beda. Ada yang tampak perilakunya baik, ada juga perilakunya yang jelek dan buruk. Kenapa mereka tidak katakan hal tersebut juga kepada non-muslim dan mereka hanya katakan kepada kaum muslimin? Oleh karena itu harus kita mengetahui dan memahami bahwasanya akhlak dan perilaku baik yang tampak pada orang-orang kafir dan adab-adab mereka, hal tersebut kalau kita mau mengisyaratkan hal tersebut, maka kita kembalikan pada 3 perkara yang berkaitan dengan akhlak orang-orang kufar. Bahwasanya pertama, akhlak orang-orang kufar yang baik atau tampak baik itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang kita sebutkan. Dan kita juga sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kebaikan dan juga perilaku mereka yang baik yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali di akhirat. Seperti firman Allah yang kita sebutkan, dan kami melihat apa-apa yang mereka perbuat, yaitu orang-orang kafir, dari amal-amal yang baik mereka, amal-amal baik mereka, lalu kami jadikan itu dia seperti debu yang berterbangan, artinya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwasanya kalaupun ada sedikit akhlak pada diri seseorang tetapi disertai adanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik daripada akhlak mulia yang banyak pada diri seseorang tetapi tidak ada tauhid dan keimanan pada seseorang tersebut. Al-amru tsani anna khuluq al-kafir khuluqun naf'iyyun ani yuqaddimuhu limasalih aniyah wa منافع معينة ينتهي الخلق بانتهائها وينقضي بانقضائها، بخلاف خلق المسلم فإنه خلق يقدمه يرجو به ثواب الله تبارك وتعالى. وإذا عقدت موازنة بين هذين الخلقين قلة وكثرة، فلو قدر أن خلق المسلم قليلا مقارنة بذلك الكافر، فإن هذا القليل الذي عند المسلم ينفعه عند الله، والكثير الذي عند الكافر لا ينفعه عند الله كما سبق بيانه. وفي المسلمين من عنده كرم لكنه لا يقارن بكرم حاتم الطائي، فكرم حاتم الطائي أكبر وأشهر وأوسع، وهذا الكرم الذي عند المسلم ينفعه عند الله وإن قل، وذاك الذي عند حاتم مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه عند الله وإن كثر. Kemudian masalah yang kedua atau perkara yang kedua yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan akhlak orang kafir. Akhlak orang kafir, bahwasanya akhlak seorang kafir atau akhlak yang tampak baik pada diri orang kafir, dia akhlak yang sifatnya naf'i,
dimaksudkan dengannya manfaat duniawi, materi. Yang dia akhlak itu akan hilang pada dirinya dengan hilangnya manfaat yang akan dia perlukan. Artinya kalau dia perlu berakhlak karena manfaat dan maslahat dunia, dia berakhlak. Kalau hilang manfaat yang akan dia harap dari manfaat dunia, maka akhlaknya juga akan hilang.